Peserta lain nanti muncul di sini ada. Peserta lain muncul di sini semua. Iya. Berarti nunggu pada masuk. Iya. Cuma tadi itu bisa. Bisa. Belum pada. Ini HP-mu ini merek apa? Sudah. Udah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersama Qur'ani Allahu Akbar. Sepertinya kurang kompak ya Ustazah Dian. Kita ulangi lagi sekali lagi ya, biar semuanya semangat ya. Yuk, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah semangat ya. Anak solih-solihat Hafidz Zainun Nafi selalu semangat kan ya? Ya. Hari ini kita akan kelas bersama dengan level 1, 2, 3 bersama dengan siapa? Ustadz Erfan. Silahkan boleh disapa dulu Ustadz Erfannya teman-teman. Assalamualaikum Ustadz Erfan. Assalamualaikum Ustadz Erfan. Waalaikumsalam Ustadz Erfan. Oke, Assalamualaikum Ustadz Erfan. Selamat datang di Taman Ilmu Zainun Nafi. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, kita awali dengan baca doa bersama-sama dulu nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri kelas bersama pada hari ini dalam keadaan sehat afiat. Salawat dan salam senantiasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ya, teman-teman, hari ini ada peraturan di Zoom ya. Pada saat nanti materi akan disampaikan oleh Erfan, semuanya suara di-mute. Ya, silahkan yang belum di-mute, boleh di-mute dulu suaranya. Mas Ale boleh di-mute dulu ya. Silahkan semuanya di-mute dulu suaranya. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mematikan kamera. Semuanya kamera on ya. Oke, yang sudah paham dan setuju dengan peraturannya, silahkan angkat jempolnya. Oh, tethering ya Allah. Semuanya angkat jempol setuju ya dengan peraturannya ya. Oke, sampai acara selesai nanti berarti tidak ada yang mematikan kamera dan menyalakan suaranya. Oke? Oke. Siap? Siap.
Oke, terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita mulai, akan diawali dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Vika dari level 2. Silahkan Mbak Vika. Mbak Vika sudah hadir, Ustazah Dian? Hadir. Ya, silahkan Mbak Vika. Surat apa, Bu? Suratnya terserah Mbak Vika, boleh pilih surat Mbak Vika ya. Juz 29 boleh pilih surat. Al-Mudassir. Oke, siap Mbak Vika, silahkan Mbak Vika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun nasir alal kafirina ghairu yasir Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahhattu lahu tamhida kalla summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sauda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nadar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar sadaqallahul adzim. Mbak Vika. Semoga Mbak Vika hafalannya semakin bagus ya, semakin pintar. Alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya. Untuk acara kedua langsung ya materi dari Ustadz Ervan. Disimak baik-baik, nanti akan banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ervan. Boleh siapkan alat tulis ya, buku dan pensil. Ya, dicatat, adik-adik dicatat ya. Dicatat ya. Bentar mau diambil Ustadz Ervan. Iya, Poinnya diambil silakan. Ya, silakan diambilkan buku dulu sama Poinnya pensilnya. diambil. Ya, kertasnya juga diambil silakan. Maaf Ya. Ustadz Irfan, videonya Poinnya diambil. kapan yang untuk penayangan video? Kenapa? Sekarang atau nanti? Nanti saja. Nanti aja ya. Oke. Ya. Ya. Ini suara saya sudah jelas atau belum ini? Sudah Ustadz. Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dimulai, Ustazah Eni. Bisa dimulai, ya? Oke, Sakit. Oke, Ustadz. Nanti kalau waktunya sudah mau habis, tolong diingatkan, biar nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyraf anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar, begitu banyak kepada kita semuanya, kepada adik-adik semuanya. Ya, nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sehat dan waktu luang. Tidak semua di saat ini sehat. Ada adik-adik seumuran antum yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allah beri kita kesehatan. Yang mana kesehatan itu sangat besar, nikmat kesehatan itu. Ya, adik-adik sekalian harus paham itu. Sungguhnya nikmat sehat, nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yang mana dengan nikmat kesehatan itu kita ya bisa beraktivitas, sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya tanpa kesulitan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah bagi kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi terakhir, ya. Nabi terakhir yang Allah utus untuk seluruh alam. Nabi SAW adalah Nabi yang diutus untuk seluruh alam. Ya. Rahmatan lil alamin. Ya. Rahmat bagi seluruh alam. Baik, kita sudah ya seyogyanya untuk mengucapkan sholawat kepada beliau, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Hadirin sekalian yang saya sayangi, kemudian yang saya hormati para asatidzah, para ustazah Zainun Nafi yang semoga diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mengajarkan Al-Qur'an Karim, dan diberikan keistiqomahan dalam belajar dan mengajar Al-Qur'an Karim. Ketahuilah wahai para ustazah sekalian, sungguh apa yang panjenengan lakukan ini ya merupakan sesuatu yang sangat mulia, yang mana Rasulullah SAW sudah bersabda dan menjelaskan, ya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain, ya. Dari para asatidzah, para ustazah Zainun Nafi, ya. Saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga panjenengan masuk dalam keutamaan hadis tersebut, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Sore hari ini alhamdulillah sehat. Semoga Allah jaga kita semuanya ya, dari penyakit-penyakit yang ya berbahaya. Salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW agar terhindar dari penyakit berbahaya adalah Allahumma inni a'udzubika ya minal junun wal baras wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal junun wal judham wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal junun wal judham wal baras wa min sayyi'il asqam. Ya, silakan ditirukan itu. Silakan. Ini agar dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun
wal juzam wa min sayyil asqam. Ya, itu adalah doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para adik-adik yang bahagia, pada sore hari ini insya Allah saya akan menjelaskan beberapa hal tentang keutamaan dan motivasi menghafal. Ini sudah berbagai macam tingkatan ya, dari mulai tingkatan pertama, ada yang masih juz amma, ada yang sudah juz 29, ada yang sudah 28, ada yang sudah lebih dari itu. Tentunya semuanya mempunyai hafalan masing-masing. Oleh karena itu, kita harus tahu, adik-adik sekalian, Ustaz berpesan bahwasanya sangat harus paham bahwa menghafal Al-Quran itu termasuk ibadah. Sekarang ditulis ya, tulis itu. Ya, menghafal Al-Quran termasuk ibadah. Sekarang ditulis, buku tulis, silakan. Saya tunggu. Ya, menghafal Al-Quran termasuk ibadah. Jika dilakukan ikhlas karena Allah. Saya ulangi. Menghafal Al-Quran termasuk ibadah jika dilakukan ikhlas karena Allah. Dan bukan untuk mengharapkan pujian duniawi. Jadi sekalian, ya, bahwa harus diketahui ya oleh kita semuanya, bahwa menghafal Al-Quran itu termasuk ibadah. Dan di dalam Al-Quranul Karim, untuk apa manusia itu diciptakan? Ya, ini harus tahu. Kenapa Allah menciptakan manusia? Untuk apa sih Allah menciptakan manusia ini? Apa tujuan Allah menciptakan manusia itu? Ada dalam surat Al-Hijr, ya. Saya ambilkan mushaf di situ di kamar sini. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini adalah tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah. Nah, kalau adik-adik sekalian ya, menggunakan hidup umurnya untuk menghafal Quran, itu termasuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-Hijr ayat berapa? Afwan. Bukan surah Al-Hijr, surah Az-Zariyat. Ya, surah Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Ya. Az-Zariyat ayat 56. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah itu sampai kapan? Sampai kapan diperintahkan beribadah? Jawabannya adalah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dalam surah Hijr Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu, ya. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin mendatangimu. Maksudnya adalah al-maut. Al-yaqin maksudnya al-maut, sampai kematian mendatangimu. Jadi kita diperintahkan ibadah sampai akhir hayat kita. Jadi dari sekalian ketahuilah, sampai menghafal itu termasuk ibadah, ya, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya ikhlas, ya, mengharap pahala dari Allah, bukan agar dipuji-puji, ya. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Bahkan salah satu ciri-ciri ya orang yang berilmu ya, adalah mereka yang mempunyai hafalan Al-Quran. Yang perlu diperhatikan, salah satu ciri orang berilmu adalah orang yang mempunyai hafalan Al-Quran. Di mana? Dalam hati. Namanya hafalan itu kan tidak membaca ya, hafalan itu dalam hati. Itu salah satu ciri orang berilmu. Ya, saya ulangi, salah satu ciri orang berilmu menurut Al-Quran adalah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran itu. Dalam surat apa? Sebutkan itu. Dalam surat, siapa yang tahu? Ya. Bahwasanya salah satu ciri orang yang berilmu adalah orang yang mempunyai hafalan Al-Quran. Ya. Apa nanti ini kuis saja? Belum tahu ya. Ya saya beritahu lah. Ayatnya adalah bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ayat surat Al-Ankabut ayat 49. Ankabut ayat 49. Tulis Adik-adik. Tulis. Surat Al-Ankabut ayat 49. Ya, Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Ya. Dalam dada itu loh. Allah berfirman dalam dada. Jadi dalam dada sampean. Kalau orang berilmu, salah satu cirinya adalah dalam dadanya ini ada hafalan Al-Quran. Itu. Salah satu ciri orang berilmu. Jadi kalau orang berilmu berarti salah satu cirinya adalah menghafal Al-Quran. Ya. Itu cirinya. Kalau ada orang ngaku berilmu tapi nggak punya hafalan, gimana? Bagaimana itu? Ini menurut Al-Quran. Ya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 49. Ya, dari sekalian. Semuanya pengen jadi orang berilmu ya. Semuanya pengen jadi orang yang berilmu. Orang berilmu itu keutamaannya adalah sangat banyak sekali. Salah satu keutamaan orang berilmu itu adalah akan derajatnya ditinggikan oleh Allah SWT. Derajatnya tinggi orang-orang berilmu itu. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Banyak derajat, itu derajatnya kan darajat jamak, jadi banyak derajatnya. Jadi tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil, yaitu orang yang bodoh, tidak berilmu. Orang yang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, maka derajatnya di bawah orang-orang yang berilmu itu. Alhamdulillah kita diberikan nikmat keimanan. Kalau sampean sudah beriman, kemudian belajar thalabul ilmi, belajar Al-Quran, belajar ilmu syariah, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu-ilmu syariah, maka Allah akan angkat derajat adik-adik sekalian. Akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Maka dari itu, sesungguhnya menghafal ini adik-adik sekalian termasuk salah satu ciri orang yang berilmu. Mau jadi orang berilmu, maka salah satu cirinya adalah silakan menghafalkan
Al-Qur'anul Karim. Ya. Ya, butuh perjuangan juga menghafal Al-Quran itu ya, tidak semudah ya, tidak semudah membalik telapak tangan ya. Tapi itu adalah memang perlu proses ya. Di situ ada tantangan-tantangan ya. Waktu pagi-pagi teman-temannya bermain PS, bermain macam-macam ya. Sampai ada kelas Zainun Nafi ya. Harus pergi ke kelas, harus menghafal di situ. Ya. Teman-temannya mungkin lagi santai-santai di rumah nonton TV, ya, sampai ada kelas Zainun Nafi, harus datang. Ya. Ustadzahnya juga perlu perjuangan juga. Ya. Begitu. Jadi apa yang saya lakukan itu merupakan suatu yang mulia. Menghafal itu mulia sekali, merupakan ibadah. Dan kita diciptakan itu oleh Allah itu untuk tujuan ibadah itu. Kita diciptakan Allah itu ada kita di dunia ini untuk ibadah itu. Salah satu ibadah adalah menghafalkan, termasuk ibadah. Ibadah itu luas sekali. Sholat, zakat, ibadah kepada orang tua, itu semuanya ibadah. Kalau niatkan Allah SWT. Oleh karena itu, kalau kita menghafal Al-Quran, itu termasuk mengisi kehidupan adik-adik sekalian, mengisi kehidupan adik-adik sekalian untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saya baca sebuah buku ya. Ya. Ada usia emas dalam menghafal. Ya, perlu ditulis ini. Ada usia emas dalam menghafal. Ya. Usia emas menghafal itu berapa? Yaitu antara 5 sampai 23. Ya, usia emas menghafal adalah antara 5 tahun sampai 23 tahun. Itu usia emas. Ya. Kalau masih di bawah 5 tahun, itu kemampuan menghafal manusia itu masih lemah. Ya. Kalau setelah usia 23, maka kemampuan menghafal mulai menurun. Tapi kemampuan untuk memahami dan menelaah mulai meningkat. Maka dari sekalian ini sudah umur-umur emas sekarang ini. Ya. Kalau saya, Ustadz ini umurnya sudah 30 lebih. Udah 30 lebih, berarti sudah usia emas menghafal tadi sudah lewat gitu. Tapi ketika sudah 23 ke atas, itu kemampuan memahaminya meningkat. Tapi kemampuan hafalan sudah mulai menurun, tapi kemampuan untuk memahami itu meningkat. Makanya sekarang, mumpung masih muda, usia-usia rata-rata berapa ini? Zainun Nafi ini. Ya, mungkin 10 ya. 6, 7, 8 gitu ya. 9, 10. Paling besar paling ya SMP gitu kan. Itu masih usia emas itu. Silakan dimanfaatkan usia emas itu. Apalagi kalau di usia emas itu sudah bisa menghafalkan seluruh Al-Quranul Karim, maka hafalan di usia-usia itu insya Allah akan sulit untuk lupa. Akan nempel kuat insya Allah kalau masih dalam usia-usia emas itu. Sedangkan untuk usia emas tadi itu, yaitu antara 5 dan 23 itu, hendaklah dimanfaatkan. Ada sebuah pepatah mengatakan, menghafal di waktu kecil itu laksana mengukir di atas batu ya. Menghafal di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sampai kalau ada batu, saya ukir, kira-kira perlu perjuangan nggak? Ya perlulah. Kadang-kadang diukir nggak bentuk-bentuk gambarnya, perlu diulang-ulang sampai membekas. Mungkin mengukir pakai sendok atau pakai kayu itu, diulang-ulang. Tapi kalau diulang-ulang nanti membekas di batu itu akan kuat sekali bekasnya. Ya, kalau itu masih kecil. Tapi kalau sudah besar itu seperti mengukir di atas air, ya. Mudah sekali mengukir di atas air, ya. Tapi juga hilangnya juga sangat mudah sekali. Ya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, nasihat dari kitab itu sebutkan bahwa silakan dimanfaatkan usia-usia emas. Ya, nanti usia emas ada 5 sampai 23. Kalau 23 itu kalau di
orang kuliah ya, mungkin lulus kuliah lah gitu, sudah lulus S1 gitu, sekitar 22-23. Kalau sudah umur 30-40 itu memang dalam kitab itu disebutkan kemampuan memahaminya yang akan meningkat. Itu yang berikutnya. Kemudian sudah pernah saya sampaikan mungkin sebelumnya bahwa adik-adik sekalian, bahwasanya Al-Quran itu kalau seseorang menjadi sahabatnya di dunia, nanti dia akan mendatangi kita di akhirat itu. Ya. Kalau kita sahabat Al-Quran, nanti di akhirat itu sahabat kita itu akan datang. Siapa itu? Al-Quran akan datang. Ya. Ustaz, Al-Quran kok bisa datang? Al-Quran kok bisa datang? Iya, Allah Maha Kuasa dengan sesuatu, menjadikan Al-Quran bisa datang pada seseorang. Dan Al-Quran juga bisa berbicara nanti. Di hari kiamat itu akan berbicara dia, Al-Quran itu. Akan datang pada siapa Al-Quran? Sahabatnya. Sebenarnya kalau punya sahabat, ya, akrab dengan sesuatu, ya, itu sahabat kan selalu ya sering bersama, ya, selalu dekat dengan sahabat itu kemana-mana, ya, dia bersama sahabatnya. Kalau orang bersahabat dengan Al-Quran di dunia ini, Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat mendatangi sahabatnya ketika di dunia itu. Alangkah bahagianya orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Ya, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang. Al-Quran akan datang. Ya, yaumil qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat di ashabi bagi para sahabat-sahabatnya. Para sahabat-sahabatnya. Ketika di mana? Ketika di dunia. Kalau orang misalnya sangat rajin membaca, menjadikan Al-Quran itu sahabatnya, sahabat setianya dia, mana-mana dia ya, akrab dengan Al-Quran, dia menjadi sahabat dekatnya, kala sedih maupun susah, dikala senang maupun susah, ya, menjadikan Al-Quran itu sahabat. Ya. Betapa banyak sekarang ini ya, orang-orang yang membaca Al-Quran, ya mungkin hanya pas bulan Ramadan saja. Selama selain Ramadan sangat jarang sekali membaca Al-Quran. Bahkan Al-Qurannya ditaruh di lemari atau di rak sampai berdebu, nggak pernah jarang disentuh, jarang dibaca. Hanya ketika bulan Ramadan baru disentuh. Jarang-jarang juga membacanya. Ya tentunya tidak seyogianya kita sebagai orang-orang yang sudah tahu keutamaan Al-Quran untuk melakukan seperti itu. Tapi kan menjadikan sahabat. Namanya sahabat itu ya akrab dengan kita. Itu sahabat. Kita sahabat dengan Al-Quran, kita sering membaca. Ya. Apalagi kalau setiap hari dia menyempatkan diri membaca Al-Quran. Ada para penghafal, membacanya bisa dengan hafalan ataupun dengan membaca di mushaf. Ya. Itu adalah luar biasa menjadikan Al-Quran itu sahabat-sahabatnya. Kemudian juga ternyata orang itu, adik-adik sekalian, nanti di akhirat itu akan diberikan sebuah kehormatan. Ya. Kalau orang menghafal itu diberikan kehormatan. Kehormatannya apa? Yaitu derajatnya di akhirat itu tergantung banyaknya hafalan dia. Ya. Misalnya, kalau saya tanya, surat Al-Fatihah berapa ayat? 7 kan? 7 ayat. Surah Al-Baqarah 286. Ya, surat Ali Imran berapa? Ali Imran. Ada yang tahu? Surah Ali Imran berapa? 200. Anissa berapa? Bisa adalah 176. Itu kalau dijumlah, misalnya ya, saya jumlahkan. Al-Fatihah ditambah surat Al-Baqarah berapa?
Akhirnya hitung matematika ini sekarang. Ya. Al-Fatihah 7 tambah Al-Baqarah 286 tambah 7. ya. 86 tambah 7. 11 ini 109. 200 209. 290 berapa? 293. 293. Kalau tambah 200 493. 493. Kalau ditambah surat An-Nisa 176, ya, sangat banyak sekali. Ya. Pernah ngitung apa enggak seperti itu? Ya. Dan bahkan derajat orang itu nanti di akhirat tergantung banyaknya yang hafalan yang dia hafalkan di dunia ini. Ustadz, saya punya hafalan tapi belum lancar, Ustadz. Nah, itulah tantangannya. Bagaimana kita kalau sudah punya hafalan, nanti akan dites tuh di akhirat. Dites kan diujikan, bukan diujikan ya, dipersilahkan membaca. Nah, kalau kita sudah punya hafalan, kalau kita jaga dengan baik, kita bisa melantunkannya, insya Allah dengan mudah. Karena di akhirat tuh hafalan disuruh dipersilahkan membacanya, gitu loh. Misalnya ada sekalian punya hafalan juz amma. Berapa itu jumlah ayat dalam surah An-Naba? Berapa ayat dalam surah An-Nazi'at? Berapa ayat dalam surat Abasa? Berapa ayat dalam surat Al-Infitor, Al-Insyiqaq, At-Takwir, ya, dan seterusnya. Ya. Itu banyak sekali. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan akan dikatakan ya, pada hari kiamat. Ya. Yuqalu sahibil Quran, akan dikatakan bagi para penghafal Al-Quran. Saya masih nge-share itu. Akan dikatakan bagi para penghafal Al-Quran, sahibil Quran. Ini nanti dari kiamat ya. Yuqalu sahibil Quran, akan dikatakan bagi para penghafal Al-Quran, Iqra, bacalah. Di sini adalah bacalah hafalanmu maksudnya. Iqra, bacalah hafalanmu, wartaqi, dan naiklah derajatmu, suruh naik. Setiap kali membaca satu ayat, pas setiap kali akan naik derajatnya itu. Waratil, dan tartilkanlah. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana dulu kamu mentartilkan di dunia. Ya seperti kita baca di dunia seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Disuruh baca sebagaimana kamu membaca di dunia. Suruh mentartilkan sebagaimana kamu dulu mentartilkan di dunia. Itu akan terjadi di akhirat. Adik-adik sekalian. Adik-adik, makanya murojaah Al-Quran di dunia murojaah, ya, kita sudah seyogianya untuk berusaha menjaga hafalan, karena hafalan itu nanti di akhirat akan disuruh membaca lagi. Ya, ini para ustazah perlu memotivasi santri, memberitahu bahwa sungguhnya hafalan sampean di dunia ini akan dipersilahkan untuk dibaca lagi nanti di akhirat, di hari kiamat nanti. Gitu. Ustaz, saya hafalan surat An-Naba. Ya sesuai hafalan sampean. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا, dan seterusnya. Satu ayat yang dibaca oleh penghafal Quran, maka setiap itulah derajatnya akan terus naik terus. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Warattil kama kunta turattil fid dunya." Ya, tartilkanlah hafalanmu itu sebagaimana kamu mentartilkan di dunia. Ya seperti kamu baca di dunia itu, seperti ketika kamu setoran ke ustazahmu itu, nanti akan dibaca seperti itu. Fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukanmu itu nanti, kedudukan adik-adik sekalian, kedudukan orang-orang penghafal itu nanti. Inda akhiri ayat, sesuai dengan akhir ayat takrauha yang kau baca. Fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukanmu inda akhiri ayat, sesuai dengan akhir ayat takrauha yang kau baca. Kalau dia bacanya, hafalannya cuma surat An-Naba saja, ya, sampai akhir surat An-Naba, ya. Dia baca sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba athraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Hafalannya sampai situ, sampai akhir surah An-Naba, maka dia berhenti di situ. Kalau hafalannya sampai situ, maka dia berhenti di situ. Posisi kedudukannya sesuai dengan akhirat yang dia baca, maka disitulah dia akan derajatnya di akhirat. Masya Allah. Ya. Kalau orang bisa lanjut ke surat An-Nazi'at, punya hafalan lagi, surat Abasa dilanjutkan, maka semakin tinggi pula derajat orang itu nanti di akhirat nanti. Ya, Masya Allah, kesempatan emas ya, kesempatan emas bagi kita. Di dunia membaca Al-Quran, berusaha untuk memurojaah, ulang-ulang. Nanti di akhirat itu akan dipersilahkan untuk membaca lagi sebagaimana kita membacanya di dunia ini. Hadisnya adalah seperti itu. Ini para adik-adik sekalian, yang semangat ya. Ya, capek, pokoknya lapar, ngantuk, alasan-alasan yang bermacam-macam itu ya akan sampean hadapi. Capek, lapar, ngantuk, pengen bermain, pengen main nonton TV dan sebagainya, itu adalah rintangan-rintangan dan ujian-ujian, ya. Tantangan-tantangan dalam menghafal. Ya. Ini merupakan keutamaan yang besar. Ya. Adik-adik sekalian mau menghafal, nanti disuruh membaca di akhirat. Jadi, kira-kira kalau nanti dikatakan, Mas, misalnya, siapa namanya saudara yang itu, yang di kasur itu namanya siapa itu? Raihan, Arya Satya. Ya. Kalau Raihan nanti di akhirat disuruh membaca hafalannya, siap belum ini?
Siap. Nanti Raihan misalnya dikatakan, bacalah hafalanmu. Ya, siapa nggak? Akhirat nanti disuruh begitu. Makanya disiapin dari sekarang. Alangkah bahagianya orang meninggalkan dunia ini membawa kalamullah, membawa hafalan Al-Quran dalam dadanya. Alangkah bahagianya meninggalkan dunia dengan membawa hafalan Al-Quran yang dia hafalkan di dunia, nanti di akhirat dipersilahkan untuk membaca lagi sebagaimana dibaca di dunia. Ada yang meninggal dunia membawa hafalan 1 juz. Ada yang meninggal dunia membawa hafalan Al-Quran 5 juz. Wah, ini si fulan yang wafat ini udah hafal 5 juz. Oh, nanti di akhirat disuruh baca itu 5 juz itu. Ada yang hafal 10 juz. Maka bagaimana keutamaan yang sangat besar kalau ternyata orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan dunia ini dengan membawa seluruh hafalan Al-Qur'an Karim dalam dadanya. Bagaimana itu keutamaan yang akan didapat orang itu? Begitu agung dan begitu tinggi nanti akan dia mendapatkan derajat di akhirat kelak, di surga. Makanya keutamaan yang sangat besar. Kemudian adik-adik sekalian, ternyata sampean itu kalau menghafal, kalau membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran, itu juga yang diberikan keutamaan bukan hanya adik-adik saja, tapi juga bapak dan ibunya juga ikut untuk mendapatkan kemuliaan. Ya. Karena bapak ibunya juga ikut mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Ya. Ada hadisnya nggak, Ustaz? Ada. Hadisnya. Ya. Itu hadisnya adalah barang siapa membaca Al-Quran, kemudian ya, mempelajarinya, tidak hanya belajar, tidak hanya membaca, tapi mempelajari. Ada nanti kalau sudah selesai, kalau menghafal, setelah menghafal juga berusaha difahami ya, isinya apa Al-Quran itu, belajar bahasa Arab. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Amin, ya Allah kabulkanlah. Ya, harus tahu itu artinya. Ya. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya, wa amila bih, dan juga dia mengamalkannya. Kalau ditanya, Rasulullah SAW ada seorang bertanya kepada istri Nabi SAW, bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Kemudian istri beliau menjawab, karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Makanya kita kalau ingin mencontoh Nabi SAW, maka beliau ini adalah Al-Quran akhlaknya. Beliau mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya. Barang siapa membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, akan ulbisa itu akan dipakaikan walidahu kepada kedua orang tuanya itu. Ya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, tajan. Taj itu adalah sebuah mahkota. Ya. Tajan mahkota. Min nur, dari apa mahkota itu? Dari cahaya. Mahkota dari cahaya. Dhau'uhu mithla dhau'is syams. Sinarnya seperti sinar matahari.
Wa yuksawa lidah, kedua orang tuanya juga akan dipakaikan hullatain, dua pakaian. La taqum lahumad dunya, yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dinilai dengan dunia. Saking indahnya pakaian itu. Dikasih dua pakaian yang sangat indah, tidak bisa dibandingkan dunia ini, nggak bisa. Karena saking indahnya itu, tidak bisa dinilai dengan dunia. Fayakulan, lalu kedua orang tuanya bertanya-tanya, fayakulan, bima kasaina hadza? Kenapa kok kita diberi pakaian semacam ini, kok dimuliakan, diberi pakaian seindah ini, kenapa gitu kan? Tanya itu orang tuanya. Ya. Fayuqal, lalu dijawab, bi akhdhi waladikumul Quran, karena anakmu itu telah mengamalkan Al-Quran. Ini hadis riwayat Al-Hakim, hadisnya hadis hasan. Jadi dari sekalian, harus tahu bahwa kalau ingin bapak ibunya nanti dimuliakan, ingin nggak bapak ibunya dimuliakan nanti di akhirat? Ingin ya? Anak berbakti harus begitu. Anak berbakti itu berusaha menyenangkan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya. Anak berbakti kok. Dan berbakti pada orang tua itu termasuk amalan yang sangat besar. Pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Ketiga, jihad fisabilillah. Ya. Berbakti pada orang tua. Menyenangkan hati kedua orang tuanya. Di dunia dia menyenangkan hati kedua orang tuanya. Di akhirat menyebabkan, menjadi sebab kedua orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu tadi. Jika apa tadi? Pertama, ya, saya ulangi tadi. Barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ada tiga poin. Barang siapa membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Ya. Tuh. Ya, membaca di sini diartikan di sini juga menghafalkan Al-Quran. Ya. Saya menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka orang tuanya akan diberikan sebuah mahkota. Ya. Mahkota itu adalah dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari. Ya. Dan tidak hanya itu, kedua orang tuanya juga dipakaikan dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya itu. Tidak bisa. Ya. Sampai berdoanya bertanya, kenapa kami dipakaikan ini? Lalu dijawab, karena anakmu telah mempelajari, karena anakmu telah mengamalkan Al-Quran Karim. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Para asatidzah yang mulia, itu menjadi motivasi bagi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dengan berbagai macam lika-liku dan tantangannya. Ya, perlu bersabar. Masa Al-Quran itu kadang-kadang anak-anaknya ada rewel, ada yang sulit sekali, diajari berkali-kali belum hafal-hafal dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah tantangan. Pahalanya juga sangat besar. Apalagi anaknya lebih dari satu, mengajarikan 2 orang, 3 orang. Ini merupakan sebuah amalan yang sangat besar. Dari sekalian, di zaman Nabi juga ada sahabat-sahabat yang mulia, yang mana mereka menjadi para ahli tafsir dalam para sahabat. Ahli tafsir. Ada ahli tafsir yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ya, ini ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Ali bin Abi Thalib. Yang mana beliau merupakan keponakan Nabi SAW. Ponakan itu adalah anaknya paman ya. Karena Abu Thalib kan pamannya Nabi SAW, kemudian punya putra namanya Ali. Ali bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib, maka Ali ini merupakan ponakan Nabi. Ini menjadi akar tafsir dari para sahabat. Kemudian ada juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang mulia, menjadi pakar tafsir juga. Ada juga sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini juga ponakannya Nabi SAW. Karena Abbas itu adalah pamannya Nabi juga. Abbas dan Abu Thalib itu pamannya Nabi semua. Ya, Abbas punya putra namanya Abdullah, dinamakan Abdullah bin Abbas. Itu juga pakar tafsir juga. Abdullah bin Abbas ini masih sangat muda, dari sekalian. Beliau itu lahirnya adalah 3 tahun sebelum hijrah.
3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Ya, Nabi SAW di Madinah sekitar 10 tahun. Berarti ketika Nabi meninggal dunia, Abdullah bin Abbas ini umurnya baru sekitar 13-an. Ya, kurang lebih 13 tahun. Masih sangat muda sekali ya Abdullah bin Abbas. Ya, kalau di Zainul Nafi ini yang SMP itu berapa umurnya kira-kira? Sudah ada yang 12 atau belum? Ya, masih seperti itu. Ya, jadi Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini masih sekitar belasan tahun saja. Dan Rasulullah pernah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, ini bisa diamalkan ini doa ini. Doa seorang kepada anak kecil. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Rasulullah pernah suatu ketika mendoakan Abdullah bin Abbas, ya, yang mana beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma faqihu fid din, pahamkanlah dia terhadap agamanya. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Ya, kalau jenengan ingin doakan anak, itu salah satu doa yang beliau panjatkan untuk mendoakan Abdullah bin Abbas, yaitu Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah anak ini paham terhadap agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Maka Abdullah bin Abbas mendapat doa Nabi SAW menjadi orang ulama, ulamanya para sahabat. Beliau menjadi ulama dalam ilmu tafsir dan fikih. Paham agama sekali dan paham sekali Al-Quranul Karim. Ya, kalau sampean misalnya bisa mendidik generasi anak kecil, sampean didik, sampean doakan, besarnya menjadi orang yang faqih terhadap agamanya, memahami Al-Quranul Karim, bisa banyak memberikan manfaat bagi umat Islam. Bukankah itu pahalanya luar biasa? Yang mendidiknya, yang mengajarinya. Insya Allah pahalanya mengalir itu. Anak itu akan belajar Al-Quran, kemudian belajar. Kemudian dia menjadi ulama, menjadi orang alim, maka pahalanya mengalir. Luar biasa itu pahalanya. Sampai orang gurunya meninggal pun, pahalanya akan terus mengalir. Tidak akan terputus. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Itu adalah beberapa sahabat yang merupakan pakar tafsir Al-Quran. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, yang mana Rasulullah wafat dia masih sekitar belasan tahun, sekitar 13-an tahun saja, dan sangat kecil sekali. Ini motivasi bagi adik-adik sekalian bahwa ternyata para sahabat itu juga ada yang belajar Al-Quran sejak kecil. Dan didoakan oleh Nabi, meskipun masih kecil, sudah paham terhadap agama ini. Luar biasa. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam mengajarkan Al-Quran, dan juga dimudahkan dalam belajar. Dan memang bagi yang sudah menghafal, saya pesan bagi diri saya sendiri dan adik-adik sekalian, bahwa hafalannya perlu untuk diulang-ulang dan dijaga. Karena nanti di akhirat akan dipersilahkan untuk membaca kembali hafalannya sebagaimana di dunia ini. Itu silakan diingat-ingat, hafalan sampean nanti di akhirat akan dipersilahkan untuk dibaca lagi sebagaimana ada yang baca di dunia ini. Semakin banyak nanti sampean bisa membawa hafalan, semakin tinggi pula derajat yang akan didapatkannya. Dan orang permisalan yang punya hafalan itu permisalan seperti apa? Seperti orang punya unta. Jadi sesungguhnya permisalan orang yang hafal Quran itu, punya hafalan Quran itu ibarat pemilik unta yang diikat. Seperti orang yang punya unta. Kalau dia menjaga unta itu, kalau dia menjaga unta itu, maka dia akan mempertahankannya, dia akan bisa memegangnya, tidak kemana-mana. Kalau dijaga unta itu akan tetap di situ, tidak akan kemana-mana. Kalau dia dijaga, kalau dia menjaganya, maka dia akan bisa mempertahankannya. Wa in atlaqaha, tapi kalau dia melepaskan unta itu, dilepas unta itu,
maka dia juga akan pergi. Jadi orang punya onta itu seperti orang yang punya onta. Ya. Onta itu kalau sama orangnya dijaga, ontanya insya Allah juga akan dia pegang, nggak akan kemana-mana. Tapi kalau onta itu lepas, ya dilepas onta itu, maka onta itu akan tetap di situ kalau dilepas. Pertanyaannya, orang punya onta tapi dilepas, apakah onta itu tetap di situ atau pergi? Ontanya akan kabur, ontanya akan pergi dan sulit untuk ditangkap lagi. Sulit. Jadi perumpamaan seperti itu ya. Perumpamaan orang yang punya hafalan Al-Quran itu seperti pemilik unta. Seperti orang yang punya unta yang diikat. Kalau dia menjaganya, maka dia akan memegangnya. Tapi kalau dilepaskan, maka unta itu akan pergi. Ini adalah permisalan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Kira itu pengarahan dari saya, motivasinya. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti corona dan lain sebagainya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Artinya, Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, sungguhnya aku berlindung padamu minal baras, dari penyakit sopa, wal junun dan gila, wal judham dan penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit yang buruk ya, atau penyakit yang mengerikan. Itu salah satunya adalah doa yang diajarkan Nabi agar kita diselamatkan dari penyakit-penyakit virus-virus yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Saya kira itu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Katanya ada kuis, nanti ada video juga. Ini kayaknya jaringan Sada Hidayah di Ustadz Irfan. Iya, mungkin. Ya. Ada 2 menit video, kami setelkan video dulu sambil nunggu Ustadz Irfan ada kuis ya. Iya. Oke, boleh di mute lagi?
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. Alhamdulillah, ini Ustadz Irfan sudah bergabung. Tadi itu video, ini Ustadz Irfan. Monggo Ustadz Irfan bisa dijelaskan. Tadi sudah kami setelkan video yang Ustadz Irfan berikan. Okay. Ya. Video tadi itu adalah video detik-detik putranya Syekh Mahir Al-Muaikli menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Jadi anak kecil itu tadi sudah selesai hafalannya 30 juz. Di mana? Di sebuah tempat tahfidz. Jadi anaknya tadi itu ketika selesai setoran 30 juz, bapaknya diundang. Bapaknya itu kan Imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Mahir Al-Muaikli. Nah, itu bapaknya itu diundang ketika anaknya menyetorkan halaman terakhir dalam Al-Quran yang dia setorkan ketika itu. Kalau di Saudi itu kan kebanyakan hafalan Al-Quran itu dimulai dari surat An-Nas, maka setoran terakhir nanti adalah surah Al-Baqarah halaman terakhir tadi itu. Jadi tadi itu detik-detik terakhir ketika namanya Soleh, anak itu namanya Soleh menyetorkan halaman terakhir dari Al-Quranul Karim, menyelesaikan 30 juz Al-Quran, anak sekecil itu ya. Semoga ada bisa semuanya ya, semuanya saja, semuanya, nggak tahu apakah SD atau SMP atau SMA, semoga semuanya bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz, menyetorkan 30 juz pada ustadznya, dan diberi kemudahan untuk menjaga hafalan itu, karena nanti di akhirat itu akan dipersilakan untuk membaca kembali hafalannya masing-masing. Ya, amin ya robbal alamin, semoga Allah memudahkan kita semuanya. Ya, video nanti sudah jelas ya videonya ya. Ya. Katanya jelas ya. Alhamdulillah. Sudah jelas. Monggo Ustaz Ida. Ada kuis apa itu? Iya Ustadz. Nanti ada kuis untuk anak-anak, 3 kuis ya Ustadz nanti. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Irfan. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Ustadz Irfan, teman-teman? Bisa angkat tangan tanpa bersuara. Angkat tangan dulu yang mau bertanya. Mas Hanif? Ya, Hanif? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Nggak ada? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada langsung ya kuis dari Ustadz Irfan. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan, angkat tangan dulu, ditunjuk sama Ustadzah, baru menjawab ya. Ya, ya. Oke, silakan Ustadz, monggo. Ya. Soal yang pertama adalah tadi saya sudah menjelaskan pas awal-awal itu bahwa menghafal Quran merupakan ibadah jika, ya, silakan dilanjutkan. Menghafal Quran merupakan ibadah kalau Mbak Jihan, Ustazah Ida. Mbak Jihan, ya silakan Mbak Jihan. Jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan bukan untuk menerima pujian. Alhamdulillah, pintar sekali. Benar, jawabannya benar. Alhamdulillah. Barakallah Mbak Jihan. Kayaknya rajin mencatat tadi itu. Kata-katanya plus persis seperti yang saya diktekan. Dan menghafal Quran itu adalah ibadah. Jika niatnya ikhlas karena Allah
dan bukan mengharapkan pujian duniawi. Ya. Oke, yang kedua Ustaz ya, langsung ya. Ya, ini langsung Ustaz, monggo. Ya. Yang kedua adalah tadi ada penjelasan ya bahwasanya umur emas itu menghafal itu berapa? Siapa yang bisa jawab? Siapa tadi Bu Eni? Mbak Disa, Mbak Disa. Mbak Disa. Silahkan Mbak Disa. Umur 5 tahun sampai 23 tahun. Iya benar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Umurnya berapa sampean? 9,5. 9. Berarti masih umur emas berarti. Ya, masih umur emas. Dilanjutkan ya hafalannya ya. Lanjutkan. Ya, alhamdulillah. Barakallah Mbak Disa. Soal terakhir Ustaz, monggo silahkan. Ya, soal terakhir. Kapan Abdullah bin Abbas dilahirkan? Kapan Abdullah bin Abbas dilahirkan? Mas Irsa, Ustazah Ida. 3 tahun sebelum hijrah. Pintar sekali. Oke. Barakallah Mas Irsya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Berarti ketika Nabi wafat umurnya masih berapa? Tadi. Masih Irsa juga masih. 13 tahun. Ya, kurang lebih sekitar 13-an ya. Masih muda sekali ya. Ya, pintar. Kamu umurnya berapa? Umurmu berapa? 9 tahun. Oh, masih muda sekali ya. Alhamdulillah. Ya, masih muda sekali. Semoga difahamkan agama dan dipahamkan tafsir Al-Quran. Ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah untuk Mbak Jihan, Mbak Disa, dan Marisya. Ustazah Ida, ini ada tambahan lagi. Ada 2 lagi buat teman-teman tadi yang masuk kelas pertama. Oh, gitu Mbak. Iya, ditambah. Tadi ada Mas Rehan sama Mas Hafiz, Ustazah Ida. Alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah. hadiah tambahan ya. Iya. Barakallah untuk Mas Rehan yang semangat itu. Semangat untuk mengaji hari ini. Ya, Rehan. oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ustazah. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak ilmu yang kita dapat dari Ustadz Ervan. Mungkin langsung saja bisa ditutup dengan doa, nggak Ustadz? Oke. Oke, monggo Ustadz. Di akhir sesi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya menyampaikan kalau ada yang keliru itu dari saya pribadi, dan saya ucapkan terima kasih pada para asatidzah semuanya, dan semoga anak-anak santri-santri dan santriwati dimudahkan Allah dalam menuntut ilmu dan keikhlasan menuntut ilmunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina
min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidikku sewaktu aku kecil. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, dan kasihanilah mereka berdua, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua mengasuh kami, kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka mengasuh kami, sebagaimana mereka mendidik kami, shighara, ketika kami kecil. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka wa ma qarraba ilayhi qaulin aw amal. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu surga dan apa-apa yang mendekat kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Kami berlindung padamu dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepada neraka itu dari perkataan atau perbuatan. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung padamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami. Ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan membaguskan ibadahku kepadamu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan membaguskan ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Ar-Rahimin, ya Allah, ya Sami'un ya Alim, ya Allah, ya Mujib, ya Allah, ya Mujib doa, ya Allah, ya Qarib, ya Allah, ya Sami', ya Allah, ya Alim, ya Rahim, ya Hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang hari ini sudah semangat sekali mendengarkan ceramah dari Ustadz Elvan. Semoga ilmu kita hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Ini kita tutup. Monggo Ustazah Ida. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi dalam kelas bersama dengan Ustadz Ervan. Jadwalnya seperti biasa ya teman-teman ya. Sama door prize-nya besok bisa diambil Ustazah Ida. Door prize-nya bisa diambil di rumahnya Ustazah Eni ya. Iya. Oke, kita tutup. Dokumentasi Bu Ida. Dokumentasi oh ya, belum. Mau nggak Ustazah Eni? Dokumentasinya Mas Siap Kayi? ya. Oke, dihitung Siap ya. 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Kumpul biar bagus. Ya, on cam semua ya, dinyalakan Ya, kameranya. ayo. Oke. 1, 2, 3.
3. Oke, sekali lagi. Pakai ganti gaya boleh. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Kok kamu sama kayak aku ya? Alhamdulillah. Sama aku. Ya, pagi hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, the end ya.